Pola ini membawa para ahli gunung api untuk mengambil kesimpulan terjadinya siklus 15 tahunan terjadinya letusan gunung ini. Aktivitas gunung ini meningkat pada akhir September 2007 dan masih terus berlanjut hingga November tahun yang sama. Ditandai dengan meningkatnya suhu air Danau Kawah, peningkatan kegempaan tremor, serta perubahan warna Danau Kawah dari kehijauan menjadi putih kerut. Status awas, yaitu status tertinggi dan paling berbahaya, dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi sejak 16 Oktober 2007 yang menyebabkan semua penduduk yang berada dalam radius 10 km dari puncak gunung tersebut harus mengungsi. Sebanyak lebih kurang 135.000 jiwa warga yang bermukim di lereng-lereng Gunung Kelut dievakuasi ke sejumlah tempat-tempat penampungan. Namun, letusan tidak terjadi. Pada tanggal 3 November 2007, sekitar pukul 16, suhu air danau melebihi 74 derajat Celcius, jauh di atas normal gejala letusan yang sebesar 40 derajat Celcius, sehingga menyebabkan alat pengukur suhu rusak. Getaran gempa tremor dengan amplitudo besar menyebabkan petugas pengawas harus mengungsi. Namun sampai beberapa waktu lamanya, Gunung Kelut ternyata tidak meletus. Terjadi hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu munculnya anak Gunung Kelut dari kawah danau yang ada di Gunung Kelut. Itu terjadi karena letusan tahun 2007 itu ternyata secara teknis sudah meletus, tapi secara kenyataan tidak meletus karena kekuatan untuk meletuskan, untuk memecahkan magma itu ternyata tidak kuat sehingga lemah, sehingga saat itu muncul anak Gunung Kelut. Fenomena ini terjadi akibat aktivitas yang tinggi dari dalam perut bumi. Munculnya anak Gunung Kelut itu dimulai dengan adanya asap putih yang mengepul di tengah-tengah danau tersebut, yang diikuti dengan mencuatnya kubah lava sejak tanggal 5 November 2007. Kubah lava ini terus tumbuh, makin lama semakin tinggi dan besar, yang berukuran sampai selebar 100 meter. Diduga kubah lava inilah yang menyumbat saluran magma sehingga letusan tidak segera terjadi. Saat ini Gunung Kelut tengah mengumpulkan energi untuk mendorong sisa lava letusan tahun 1990. Energi yang dibutuhkan untuk mendorong sisa lava mencapai 2 kali lipat dari letusan tahun 1990. Karena itu, masyarakat diminta untuk lebih waspada karena letusan yang ditimbulkannya dikhawatirkan akan lebih dahsyat. Anak Gunung Kelut ini sekarang menjadi objek wisata yang sangat menarik perhatian para pengunjung. Mereka sangat mengagumi keagungan Tuhan yang menciptakan anak gunung baru yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat itu. Sejak tahun 2004, pada lereng Gunung Kelut telah dibuka sarana jalan darat untuk mempermudah para wisatawan serta penduduk sekitar menuju puncak Gunung Kelut. Saat ini, Gunung Kelut telah menjadi objek wisata yang dapat memberikan dampak perbaikan ekonomi di Kabupaten Kediri. Gunung api yang sedang dalam keadaan aktif dan menunjukkan tanda-tanda yang membahayakan dibagi statusnya menjadi beberapa tingkatan, disesuaikan dengan status bahaya yang ditimbulkannya. Tingkat bahaya gunung api dapat dikategorikan dalam tingkat waspada, tingkat siaga, dan tingkat awas.
Status awas menandakan bahwa gunung berapi dalam keadaan segera atau sedang meletus atau ada keadaan kritis yang menimbulkan bencana. Letusan pembukaan dimulai dengan abu atau asap. Letusan berpeluang terjadi dalam waktu 24 jam. Tindakan yang harus dilaksanakan adalah menentukan wilayah yang terancam bahaya yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Koordinasi antara semua pihak yang terkait dilakukan secara harian dengan penyelenggaraan piket secara penuh. Status siaga menandakan bahwa gunung berapi sedang bergerak ke arah letusan atau menimbulkan bencana. Terjadi peningkatan secara intensif pada kegiatan seismik. Semua data menunjukkan bahwa aktivitas dapat segera berlanjut menjadi letusan atau menuju pada keadaan yang dapat menimbulkan bencana. Jika tren peningkatan berlanjut, maka letusan dapat terjadi dalam waktu 2 minggu. Tindakan yang harus dilakukan adalah melakukan sosialisasi wilayah terancam serta penyiapan sarana darurat. Koordinasi dilaksanakan secara harian, adapun piket dilaksanakan penuh. Status waspada menandakan ada aktivitas apapun bentuknya. Terdapat kenaikan aktivitas di atas normal, peningkatan aktivitas seismik, dan kejadian vulkanis lainnya. Terjadi sedikit perubahan aktivitas yang diakibatkan oleh aktivitas magma tektonik dan hidrotermal. Tindakan yang perlu dilakukan adalah melakukan penyuluhan atau sosialisasi. Juga perlu dilakukan penilaian bahaya. Pada keadaan ini, perlu dilakukan pengecekan sarana yang ada dengan pelaksanaan piket secara terbatas. Pola ini membawa para ahli gunung api untuk mengambil kesimpulan terjadinya siklus 15 tahunan terjadinya letusan gunung ini. Aktivitas gunung ini meningkat pada akhir September 2007 dan masih terus berlanjut hingga November tahun yang sama. Ditandai dengan meningkatnya suhu air danau kawah, peningkatan kegempaan tremor, serta perubahan warna danau kawah dari kehijauan menjadi putih keruh. Status awas, yaitu status tertinggi dan paling berbahaya, dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi sejak 16 Oktober 2007 yang menyebabkan semua penduduk yang berada dalam radius 10 km dari puncak gunung tersebut harus mengungsi. Sebanyak lebih kurang 135.000 jiwa warga yang bermukim di lereng-lereng Gunung Kelut dievakuasi ke sejumlah tempat-tempat penampungan. Namun, letusan tidak terjadi.